Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya 'alimal khafid ikshifil hujub an wujuhil ma'ani hatta atari ala haqiqatil masaili wa fazni anil khati wa zalali anta muwaffiqun li amrin anta alamul ghuyub. Allahumma min indika madadin wa ilaika mu'tamalin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni karistauduka ma'alamtani aw maqaltu aw masami'tu bimaratan hatta taj'alni hafizan jalika kullah anjahri qalbi wa tuqimani ya barizal hajatina wa tunsin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabil karim. Innalil arifin bikulli nafasin barakatu al-syahid, yang artinya sesungguhnya tiap-tiap napas bagi orang yang arif billah itu sama nilainya dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Sesungguhnya tiap napas bagi orang yang arif billah itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Apakah yang dimaksud dengan orang yang arif billah? Nah, apakah inya penyembah yang kada mutlak? Apakah inya selalu beramal kada mutlak? Apakah inya selalu di dalam zikir kada mutlak? Apakah inya katanya membaca syarat kada mutlak? Yang namanya orang yang arif billah itu orang yang ma'arif arif billah karena lawan diri Allah. Nah, mengenal rahasia diri Allah Ta'ala yang ada pada diri itu yang arif billah. Kalau orang yang beramal itu adalah orang yang abid, lainlah orang arif dan abid. Arif billah orang yang ma'arif arif billah yang kenal dengan diri Allah satu kali nafas dia. Kalau orang yang abid orang yang beramal, apabila orang yang abid di dalam beramal di dalam kesyirikan, dia rugi. Kalau orang arif billah kada mau syirik karena pinandu. Orang yang syirik itu orang yang kada pinandu dengan Allah dan kada tahu di mana nyatanya Allah. Kalau orang yang arif billah ini lepas daripada hukum syirik. Jadi nafas orang yang arif billah itu apa? Jadi sesungguhnya tiap nafas sebagai orang yang arif billah itu mengetahui orang yang arif billah itu nafas orang mukmin itu berbunyi Allah. Turun naik napasnya jangan diudak. Tapi walaupun ilmunya sedikit tapi pas. Turun naik keluar Allah. Kalau nyak masuk Allah jenggal. Nang nyaman tuh naik Allah. Masuk Allah. Kalau nya masuk Allah jenggal. Di samping pemakaiannya jenggal karena janggal juga. Contoh ini masuklah nafas kita Allah. Nah, jadi ini orangnya Allah itu namanya. Jadi nafas air hayat kita, nafas air hayat kita kada keluar tapi ke dalam. Berarti bila ke dalam tahu pati sirho kalau orangnya. Amun tahu pati Allah Ta'ala berarti nama. Nah, amun tahu pati nama sia-sia ada. Contoh ulun tulis ngaran ulun sini nah. Orangnya ini umpat mana kan? Apakah umpat namanya umpat orangnya? Jelas umpat orangnya kalau ya nang itu orangnya. Allah itu namanya. Coba kalau kita balik. Allah masuk Allah. Keluar masuk Allah. Nah, jadi nafas kita terakhir berarti umpat Allah lah itu kan nama. Itu orangnya. Nah, kalau orang syariat mungkin keluarnya napasnya turun naik turun naik turun naik turun.
naik keluarnya. Kalau orang hakikat, Allah umpamanya 5 kali nafas lagi akhir hayatnya, Allah, 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 terakhir, aman aja, mati lebih hanya tahu ini hanya ilmunya, jangan ditanyai lagi kayak bagus kecuali pian mati masing-masing, paham? Nah kayak itu, karena kamu udah mengisahkan mengkada mati, itu kan ilmunya kayak itu dulu. Nah pintar-pintar ya kita berpikir, sudah diberikan jalan, nah ini jalan menuju ke rumah si janda, umpamanya, kayak. Jadi kan ini jembatannya bisa aja lagi. Ada perlu lagi diantarkan ke rumah, bisa aja nih mengaduk lawang kayak itu. Nah, jadi kayak ini. Allah, Allah, masuk. Bilang. Berarti kada keluar. Nah, jadi nang artinya nang masuk ini tadi itu adalah roh. Padahal roh tadi siapa? Di dalamnya ya Nur Muhammad, di dalamnya ya Zat Rabbani Allah Ta'ala. Nah jadi 3 jasmani 1 4 ya. Nah tapi yang 3 ini 1 ya. Nah nih Roh Muhammad Nur Zat Allah Ta'ala. Nah ini jasmani. Nah jasmani ini kan 1, ini roh ini 3 karena roh di dalamnya Nur Muhammad, di dalamnya Rabbani. Nah masuk ke sini makanya 4 kala. Yang di luar ini 1, ini 3, tapi 3 ini jadi 1. Hendak pian duduk di roh yang Muhammad bisa, hendak di Nur bisa, hendak di Rabbani bisa. Nah, tapi nyatanya ke jasmani, kan jasmani. Nah, di sini rohani, naik lagi nurani ya Nur Muhammad, naik lagi Rabbani, diri Allah. Masuk ke sini kalau masrainya nah. Pian ambil umpamanya lah. Nang berjalan ya pian rohani bujur juga. Nang berjalan ya pian Nur Muhammad bujur juga. Nang berjalan ya pian Rabbani pun bujur juga. Kadang nang tersalah karena sudah tahu kedudukannya. Bila jajar pian jasmani berarti itu tak syariat. Oh jar pian rohani berarti tak tarikat. Oh jar pian Nur Muhammad nang berjalan tak hakikat. Bila Rabbani di dalam ta'ala marifat sama sebertan. Paham? Dia kena paham berarti kita mengerti. Jadi ini artinya keluar masuk nah hidup ini nah. Jangankan artinya kita mulai sekarang, mulai kita lahir, hidung kita tetap. Nah ini yang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah itu makna dia Allah yang selalu zikir terus menerus. Nah, di waktu berdiri dia tetap Allah. Di waktu berduduk tetap. Di waktu berubah tetap. Di waktu tidur bang jelas tetap. Mungkin tidur ya kan lebih enak lagi nah. Innalillah. Nah, jadi ini yang tidak pernah putus berzikir. Kalau lidah berzikir 1000, 2000, 3000, ampeh lah. Tak goreng kan ampeh lah. Tapi kalau ini pernah kebampihan. Nah makanya orang hakikat dan syariat. Syariatnya mengandalkan muntung. Muntung bisa lapang, muntung bisa guring, kada lagi nya kau berzikir. Tapi kalau orang hakikat di sini, nah, Allah, sedikit benar lah, Allah, tetap. Nah ini berapa sehari? Nah sehari semalam. Jadi kan 1 kali napas sama dengan orang yang mati 1000 orang, 2 kali napas 2000 orang. Sehari semalaman 1000 sejam. 1000 sejam berarti sehari semalaman 24 jam. Jadi 24.000 dikali 1000 kurang lebih 24 juta. Kumpulkan 24 juta orang yang mati syahid. Orang yang marifat. Nah, dia hanya sekedar apa? Sekedar amalia. Ada ininya nama andalakan nang bama. Nah jadi di sini penandolak
Makanya rukun Islam ini kan 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ada syahadat, ada hakikat. Yang namanya syahadat itu maksudnya menyaksikan. Menyaksikan itu arti melihat. Nah, menyaksikan. Nah, setelah pian menyaksikan, rukun kedua apa? Salat lah. Nah, lalu pian menyatakan. Karena pian melihat, lalu pian nyata aja pian. Nah, 2. Setelah pian menyaksikan, yang kedua menyatakan, yang ketiga rukunnya puasa, diam pian. Jangan lagi ini Allah Ta'ala. Nah, itu dengan puasa. Lalu setelah puasa pian artinya diam. Lalu rukun yang keempat zakat. Zakat ini artinya menyerahkan apa yang pian miliki. Duit. Amas. Benih. Beres lah. Nah, sekarang zakat badan. Itu yang wajib. Menjakat duit itu kan kada wajib bagi yang sampai nisabnya lah. Ada kita zakat badan wajib bagi perorangan bilanya sudah akhir balik umpamanya balik lelakian, anggap saja kalau sang alih 15, anggap saja kayak umpamanya murah 60, jangan 4 kali balik kayak leh berarti berlebihan 5 kali dah 80-an sudah. Nah, jadi di sini ini nah iyanya nah orangnya. Jadi kan ini terus menerus tuh berzikir terus, tidak akan pernah berhenti. Nah, jadi yang pertama tadi menyaksikan sama mencintai seseorang, kada mungkinnya kada melihat. Dusta ini mencintai seseorang kada melihat, dusta lah. Sama mencintai Allah, mencintai Muhammad. Itu syariat bujur aja. Kalau hakikat setiap orang yang mencintai wajib melihat. Muhammadnya Allah Ta'alanya lah. Kan mencintai Allah Ta'ala, mencintai Muhammad. Nah, karena Muhammad ada 2 versi. Versi yang mengalami mati yang bermakam di Madinah. Versi yang tidak mengalami mati itu nang roh nang ke atas nur ke atas Rabbani. Nah, itu. Jadi di situ versinya. Amun versi di Madinah kita kada kau lagi, soalnya kita kada kau melihat. Itu pun versi yang artinya Muhammad yang batin melihatnya dengan ilmu. Nah, sama nang kayak pian umpamanya anak manukari umpamanya bani siamunus. Maulah pian sembarangan tukar amun kada menyaksikan, kada melihat dulu. Nah, ima pian melihat nyata-nyata pian. Nah, bedi mana lagi? Ya puasa tadi kisahnya. Nah, sama menyaksikan wujud Allah syahadat. Lalu dia salat menyatakan benar. Sampai nak ini tangan kita berkiam Allahu Akbar, menyatakan bahwa Allah Ta'ala tajali nampakna Allahu Akbar. Lalu pian berdiam, kada boleh lagi pian nih Allah Ta'ala kada boleh lagi itu dengan puasa diam. Nah, lalu pian menyerahkan diri pian kada ada lagi besi diri, kada ada lagi besi wujud, termasuk zakat. Lalu haji. Ya, haji ini baitulah qalbul mukminin, surga. Baitulah qalbul mukminin, hati orang mukminnya rumah Allah. Nah, amun orang syariat berarti di hati itu rumah Allah karena bertampak lajar kada. Maksud kata pinjam kata pakai rumah Allah ini kayak ini. Artinya tempat marifat lawan Allah Ta'ala itu di hati bukan di lidah. Contoh kalau di lidah la ilaha illallah, tapi di hati kada merasakan hadirnya Allah Ta'ala. Inya biar kada berzikir la ilaha illallah, biar kada berzikir kada apa, tapi di hatinya ada nampak diri Allah Ta'ala. Ini nah ianya. Inya menyatakan nampak Tuhan pada diri, diucapnya pulang jadi zahir batin luar dalam. Nah, jadi ini rukun Islam secara hakikat. Secara syariatnya kalau dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu orang masuk Islam. Ada menyaksikan ini kan artinya melihat. Nang melihat ini nah Allah. Itu maksudnya bukan kamu melihat Allah, tapi yang melihatnya Allah. Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah, tapi Nabi Musa titik yang melihat itu Allah. Nah, itu pemahamannya. Jadi menyaksikan kalau sudah imam menyaksikan lalu menyatakan, ya syaratnya menyatakan, lalu diam puasa, lalu menyerahkan diri. Nah, menyerahkan diri kan menyatakan lain kan, menyatakannya artinya jakanya ibarat itu apa ya, isbat, menyatakan, membenarkan. Nah,
Kalaunya artinya zakat menyerahkan lagi pian diri pian ganda kada bisa diri kada bisa ujub lalu sempurna dengan haji. Kalau haji syariat haji hakikat. Kalau syariatnya lah orang haji ini kan itu pondasinya di wukuf kalbi di padang Arafah. Nah itu bilanya kada wukuf berarti kada haji. Tapi secara syariat kayak apa orang umpamanya pas mantan wukuf sebelumnya garing di rumah sakit kan kada tahu wukuf lah. Ada kita ambil hakikat. Ini penentuan haji ini nah. Wukuf itu artinya bagana berhenti wakaf wukuf. Wukuf kalbi di padang Arafah. Jadi jaka bahasa Banjar ini bahasa mudahnya kayak ini. Artinya bagana di hati kamu tuh nah ada kada Tuhan. Tilik bujur-bujur itihi bujur-bujur. Nang Arafah man Arafah nafsahu. Wukuf kalbi di padang Arafah. Jadi wukuf itu pada hakikatnya bukan cuma di padang Arafah, tapi di Basiri dulu wukuf. Di sini gak ada wukuf, di sana parah. Bujur aja secara syariat sah, bujur aja. Tapi kalau di pada pandangan Allah Ta'ala inya kada dan aku jatuh inya kada Arafah inya kada wukuf. Wukuf ini kan wakaf tuh begenang lah. Tuh orang di masjid itu na wakaf lah. Mau lebih jalan kada dibuti orang. Jadi ngaran wakaf tuh begenang. Nangarin kita mengaji ada wakaf di begana, nah sama wukuf bertahan. Iya, nang zahirur rabbi wal batinu api. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Bukan di batin Tuhan, tapi tempat pengenalan Allah, tempat marifat Allah Ta'ala di sini bukan di lidah. Banyak orang yang di lidah seharinya dia berzikir 1000 2000, tapi batinnya kosong munafik. Ini aja nang basic. Pasainya burung, kalau ibu jikir kalau kawai iblis mau masukin di sini, nah di sini ada kita, nah di dalam sudah nah la ilah illallah la ilah illallah montong kalau berjikir, nah karena kawai dulu nih kecil mau masukin, sampai kita berjikir montong kalau kawai aja masuk, tapi di hati nah ada satpamnya, nah itu. Jadi kita mau izin merasukin, nah dia rasukin karena artinya inya merasa dirinya kadeda. Kan di dalam riwayat itu kan ada iblis disuruh menggoda nih orang boring lawan orang salat. Dikira kan iblis ini takutan mengganggu orang yang artinya salat. Dikira takutan mengganggu orang yang salat, sekalinya wani mengganggu orang yang salat pada orang boring. Nah, jadi kenapa ditanya iblis jadi wani menggoda orang yang salat? Jadi kan intinya, oh jari iblis, aku kedua nih menggoda orang guring, mengganggu orang guring, walaupun muntungnya inya kada bejikir, tapi hatinya nah, kedua nih kelak, inya merasa dirinya bikinannya Allah Ta'ala. Ada orang yang salat ini tadinya merasa dirinya kada dibikinkan Allah Ta'ala, inya cuma mengandalkan lidah. Kalau dimasukinya, nah kayak itu sebenarnya, menurut itu aja lebih guring Ada juga orang perbedaan. Nah, orang yang salat bagus lagi tapi basic. Nah, ini jadi lebih bagus artinya orang yang basic dulu jahirnya. Nah, itu. Jadi kada sia-sia kita beramal. Di samping mulut kita berzikir sehari 1000 umpamanya, tapi napas kita tidak pernah berhenti. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Pian beli tangan pada yang ini kawalah. Pian mulai rumah ke majlisnya kalau mungkin ini kawalah. Pian umpamanya menghidupi kendaraan pada yang ini kawalah. Ini siapa nih intinya tadi? Hu orangnya Allah namanya. Hu orangnya Allah namanya. Jadi jangan artinya mengiringi nama, kan Allah nama, makanya kalau boleh keluar, kalau keluar kan Allah itu nama, jadi masuk hu. Nah, ada juga dulu orang mengarasi orang guru ajar Allah, hu orang kada menjelaskan sana karena lain jemaah ulun juga, nya kan jadinya Allah hu, tapi nya kada tahu jawabannya kayak apa. Nah, napasnya kemana? Bilanya Allah ke dalam, hu keluar, berarti bila empati orangnya berarti keluarnya. Nah, ada kita kan hu Allah, terakhir ayat kita hu Allah terakhir hu. Nah, jadi ada aja kada kemana-mana. Sama lo yang ini tadi nah. Ini kan jasmani, ini rohani, nurani, rabbani. Nah, kesini kalau masuk, jadi kan keluar masuk Allah, hu, Allah,
hu, Allah masuk hu, berarti ada aja orangnya. Nah, kada mungkin buruk kalau. Nah, jadi di sini artinya orang yang mengetahui nang jati diri nang ini nana ini. Siapa nang beramal ini, nang beribadah ini, nang alim nang ini sabar tanah. Kada dia nang ini kada awak. Cuma nang ini hanya sekadar untuk menampakkan yang ini. Karena ini termasuk jat. Termasuk jat, kada kau bertampai, mun kada malu sifat. Nah, di situ. Lalu ke sifat, jakanya kada ada sifat juga kada nyata. Ini kayak mana-mana itu roh. Jadi roh menyatakan wujudnya kepada jasad, jasmani, rohani, nurani, rabbani, pas tampak. Jadi kada berpisah bilanya mati sama lawan karung nyior, santan dan minyak. Karung nyior jasmani tadi, nyiornya rohani, santannya nurani, minyaknya rabbani. Tanam maka tanah kada mungkin buruk. Sama awak kita ini juga nah. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi empat nah. Jadi disitulah kan rasa-rasakan lagi nah pikirkan ui. Jadi kan kada keluar kemana jar kembali. Rohani tadi ya kan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Kalau selagi dicari kecuali pian mati nah hanya berdepan. Nah jadi di situ tuh pemahamannya jelas susu itu. Bila nyebutakan berarti kada jelas lagi lah. Aneh, jelas sudah. Jadi itu cuma ilmunya di situ cuma membedakan. Jadi artinya napas kita kada keluar tapi ke dalam. Kita rasa-rasakan kayak inilah nah. Jadi ke dalam. Itu yang kita guling tuh kan roh kita kada keluar sebenarnya. Itu cuma nurnya aja nang ibarat kita mimpi berjalan-jalan ke rumah janda ya kisahnya nih kan. Supaya jangan tagang. Jadi kisahnya berjalan-jalan tuh itu jakanya ibaratnya tuh nur rohnya aja. Lain roh yang asli lain roh latifatur rabbaniyah. Jakanya roh latifatur rabbaniyah itu ya nah itu. Tapi kalau kita kan cuma nang jakanya ibaratnya tuh nang cabang-cabangnya aja. Nah ini berjalan tentang mimpi itu nah itu. Jadinya kan boleh jakanya nang artinya nang ibaratnya roh nang keluar nah berarti itu asli jadi kada hidup lagi nya. Nah jadi di situ. Jadi kena bilanya kita garing tetap pikir. Nah walaupun kita kada kawa beramal beribadah mulut pernya sudah dikunci tapi ini tetap nah bu Allah. Jadi sehari semalaman 24.000. Kayaknya nang normal itu hinak kita ini sejam itu 1.000. 2 jam 2.000. Jadi 24 jam 24.000. Nah ini nang innalil arifin bikulli nafasin darajatu alfu syahid. Sesungguhnya tiap-tiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1.000 orang. Jadi untung bagi orang yang makrifat. Bagi orang yang syahid kita kada tahu yudilu mayahdi manyasa. Yudilu mayasa, yudilu mayasa. Artinya beruntung orang yang artinya diberikan petunjuk dan rugi orang yang artinya sesat. Bukan artinya Tuhan menyesatkan inya nang kada belajar. Karena hidayah ini sedia. Jangan dikatakan Allah Ta'ala itu umpamanya kada diberi hidayah Tuhan ya. Oh berarti pemalas Tuhan. Jangan. Karena Tuhan Maha Rahman dan Rahim. Hidayah ini sudah sedia. Kitanya nang kada mengambil. Contoh hidayah ini jangan diibaratkan itu seperti kita orang bakawinan makanannya prasmanan. Sedia sudahnya sedia. Amun kita datang kalau maulah kita berdiri aja, amun kada ambil sendok, ambil artinya rangsa ini nasinya dibuat ke piring, itu kan kada cukup amun kada kita suap. Nah, jadi sudah sedia makanan, sudah sedia hidayah. Kalau orang marifat jangan sekali-sekali memadahkan hidayah dari Tuhan kada ada. Pemalarnya bang jangan berbahasa kasar. Nah ini banyak kata-kata orang kada ada hidayah Tuhan ya. Belum diberi hidayah. Oh hidayah itu sedia, jadi sudah sedia. Pian nang artinya nang kada mengambil karena kekerasan hati seperti batu, merasa dirinya alim, merasa dirinya harap babacaan, merasa pikir hebat, tapi kada menuntut ilmu tasawuf, rugi. Makanya harus 3 pikir, tauhid, tasawuf. Ujar orang pikir sembahyang bujur aja tuh orang pikir.
Ujar orang tauhid, salat menyatakan adanya Allah, tapi masih dua, syirik lagi sedikit. Jadi nang tasawuf ini adalah nyata wujud Allah. Nah, kan beda. Kalau sembahyang dua, ada yang disembah dan menyembah. Ini dari hadis kutsina, man abdal ismaun al mana pahwal kafirun. Barang siapa sembahyang, menyembah Tuhan, benda, maka kafir dan jahil. Lalu pulang masuk ke dalam tauhid. Artinya sembahyang tak baik sedikit, salat atau menyatakan adanya Allah. Tapi pulang kalau kita halusi, kalau menyatakan ini kan ada yang dinyatakan, ada yang menyatakan dua lah. Nah, cuma bujur aja kalau belum, tapi belum sempurna. Sempurnakan di dalam tasawuf. Ada lagi yang dinyatakan, yang menyatakan hasilnya nyata wujud Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya, nyamannya hak fikih nak ini, hak tauhid nak ini, hak tasawuf nak ini. Jadi ketiganya bujur. Amun cuma duduk di fikih, yang sesat umuran. Duduk di fikih tauhid masih lagi. Nah, jadi ketiganya untuk hak fikih di situ bujur. Sama tadi ujur betis aku nang berjalan, bujur aja juga. Tapi mun kada ada Rasulullah, ujar aku nang berjalan, bujur. Amun kada di Nur Muhammad kada wajah. Jadi ujar Nur Muhammad aku nang baca bujur. Sebuting lagi ada. Ujar Rabbani diri Allah Ta'ala aku juga. Nah, jadi siapa keempatnya? Nah, lalu terpakai syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariat ya jasmani, tarikat rohani, hakikat nurani, marifat Rabbani. Nah, jadi satu sudah. Jadi satu hidup hasilnya. Nah, inilah orang yang arif billah tadi. Bukan ada orang yang banyak beramal, orang arif billah. Orang banyak beramal itu orang abid. Kalau orang arif billah ini orang yang kenal dengan rahasia Allah Ta'ala yang orang jelaskan tadi. Di balik jasmanifian ada rohani, di balik rohani ada nurani, di balik nurani ada Rabbani. Tasarufnya memainkan di mana? Tapi kan yang sempurna itu di Nur mana? Nur Muhammad. Tapi nya tahu dia rahasia Nur Muhammad ada si Rabbani. Nah, di situ kalau roh kan masih lagi. Karena roh ini kan artinya di situ masih disiksa. Nah, lalu meningkat kepada nurani, Nur Muhammad. Disitulah rahasia Allah Ta'ala. Jadi napas kita kada keluar, tapi ke dalam, jangan ditapuni lagi. Kamana guru kembali kepada Allah Ta'ala titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.